Dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dijelaskan bahwa sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Selain itu, ada 3 prinsip yang mempengaruhi pengambilan suatu keputusan yang mengandung etika, yakni berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dalam modul 3.1 juga dijelaskan dilema etika, yakni suatu situasi di mana individu atau kelompok harus membuat keputusan yang melibatkan pertimbangan moral atau nilai-nilai yang berkonflik. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, ada tujuan pembelajaran khusus, yakni calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan yang lain. Berikut video wawancara dengan ketiga kepala sekolah dalam tugas demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf Bapak, ini mengganggu waktu Bapak terkait hal-hal yang ingin saya sampaikan, yang mana ini berkaitan dengan pendidikan guru penggerak Bapak. Kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar, jadi saya mohon izin dengan Bapak selaku pimpinan di SMK Negeri Karangkucung ini untuk menggali informasi Bapak terkait pengambilan keputusan. Berikut identifikasi permasalahannya, strategi pengambilan keputusannya, tentunya juga pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, pada poin utamanya wawancara yang akan saya lakukan dengan Bapak ini, yang pertama kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika Bapak, di mana ada persoalan yang benar dengan persoalan yang benar yang lainnya, tetapi harus ada satu keputusan diambil yang terbaik dari dua hal benar tersebut. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan bujukan moral, yaitu benar dan salah. Tentunya ini kan ada sanksi karena ada kesalahan yang dilakukan. Tentunya sanksinya juga Bapak tidak menyamaratakan terhadap kesalahan yang diperbuat. Nah, kaitannya dengan pengambilan keputusan ini, saya ada pertanyaan. Selama ini Bapak selaku pimpinan di sekolah kita ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang menggunakan atau merupakan dilema etika atau rujukan moral itu seperti apa Bapak? Kira-kira seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku CGP guru di SMK Negeri Karangkucung, tentunya saya pertama ya menyambut baik dan sangat mendukung semua aktivitas yang dilakukan oleh CGP dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas pendidikan yang paling utama. Terkait dengan apa yang ditanyakan, yaitu bagaimana pengambilan keputusan terkait dengan etika, ya, etika yang mana mungkin terjadi ya, di sekolah atau di sekolah lain juga begitu. Dan tentunya yang pertama, saya selaku pimpinan ya pertama akan mengidentifikasi dulu, ya, mengidentifikasi permasalahan etika yang dilanggar oleh
warga sekolah. Nah, identifikasi itu tentunya akan kita bandingkan, akan kita rujuk ya kepada regulasi yang ada, ya, regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah berupa peraturan-peraturan terkait dengan kode etik, ya, kode etik sebagai ASN atau sebagai PNS P3K. Ini kita akan merujuk ke sana. Nah, selanjutnya langkah berikutnya setelah kita melakukan identifikasi, ya tentunya adalah semacam konferensi lah, ya, semacam konferensi, tapi lingkupnya adalah tim manajemen internal, ya, di internal sekolah. Kita melakukan konferensi, kita diskusikan dengan teman-teman tim manajemen terkait dengan pelanggaran etika tersebut yang mungkin terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, kemudian kita minta masukan atau mendengarkan masukan dari tim manajemen. Nah, kemudian setelah mendengar masukan dari tim manajemen, maka saya selaku kepala sekolah akan mengambil keputusan, ya, keputusan atau merangkum keputusan dari teman-teman tim manajemen. Kemudian kita putuskan, tentunya dalam hal ini adalah keputusan itu keputusan yang terbaik, ya, yang terbaik. Yang pada dasarnya mestinya kita akan mengambil langkah keputusan yang pertama yang tidak merugikan, gitu. Yang tidak merugikan ya banyak pihak, ya, tidak merugikan banyak pihak. Jadi, tapi juga tidak menguntungkan. Ya, bukan kapasitas menguntungkan, tapi yang tidak merugikan. Ya, sehingga dalam hal ini kita mengambil keputusan yang sifatnya pertama kita upayakan yang melindungi dulu, ya, perlindungan terhadap katakan pelaku, ya, pelaku. Ya, sehingga di dalam pelaksanaan keputusannya itu sifatnya adalah pembinaan internal terhadap warga sekolah yang melakukan pelanggaran etik tersebut. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian langkah selanjutnya, langkah berikutnya setelah kita mengambil keputusan, kemudian kita sudah menetapkan yang sifatnya tadi adalah perlindungan, kita sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ini keputusan seperti ini. Pelanggarannya seperti ini yang dilanggar oleh warga sekolah, kemudian kita harapkan tentunya adalah ada perubahan dari yang bersangkutan, ya, perubahan di dalam tadi etika yang sudah dilanggar tadi. Nah, kemudian kita pantau selama beberapa waktu, setelah waktunya cukup, gitu, ya kita anggap selesai. Tetapi pada saat misalkan yang bersangkutan kok masih mengulangi lagi, ya inilah yang kita katakan sebagai pemberian sanksi, ya, pemberian hukuman yang juga tentunya dalam kerangka adalah pembinaan. Jadi ada kesempatan untuk ya, perbaikan. Ada kesempatan perbaikan. Jadi bukan tidak langsung, kita sifatnya menjatuhkan hukuman, bukan sifatnya kita sebagai hakim, bukan, tapi sifatnya pembina. Siap Bapak, itu menarik sekali Bapak. Kemudian ini Bapak terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini, nyun sewu Bapak. Misal ini ada suatu permasalahan di mana ada kenyataan bahwa setiap guru ketika mengajar di sekolah itu harus sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Di sisi lain, benar bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Ini nyun sewu misal Pak, misal ini di sekolah tersebut kekurangan guru agama karena di regulasinya bahwa jam atau beban mengajar itu kan tidak boleh melebihi dari
38 Ya. atau 40 jam per minggunya. Ya. Sedangkan untuk kebutuhan berpihak pada murid, pembelajaran kepada murid ini guru agamanya kurang 2 personil. Sedangkan untuk menambah itu kan tentunya butuh proses yang lama Bapak. Di satu sisi ada regulasi tadi bahwa kompetensi atau guru itu harus sesuai dengan kompetensinya. Nah, dalam kasus dilema etika ini yang sama-sama benar-benar harus mengikuti aturan, di satu sisi benar harus berpihak pada murid, tapi karena sesuatu hal ini harus memutuskan dari kedua hal benar yang tersebut ini, strateginya bagaimana Bapak? Ya, baiklah. Jadi terkait dengan kompetensi itu memang kita mengacu ke regulasi bahwa guru memang harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang karyanya masing-masing. Sehingga dalam hal ini akan menjamin pelayanan kepada peserta didik, pelayanan katakan sebagai tugas guru memberikan mendidik, mengajar, membimbing. Nah, kalau sesuai dengan kompetensi kan memang ya harapannya siswa itu bisa meningkat kompetensinya. Jadi harapannya kan begitu. Jadi muaranya adalah peningkatan kompetensi siswa juga. Nah, di sisi yang lain, seandainya dijumpai ada satu mata pelajaran yang kekurangan guru. Nah, ini juga kembali ke regulasi bahwa kita diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Nah, sehingga tidak mungkin katakan karena kekurangan guru sehingga ada kelas yang tidak diajar. Nah, ada kelas yang tidak diajar, tidak mungkin. Jadi semua harus kita ajar. Semua harus ada guru yang mampu mata pelajaran yang ada di kelas itu. Nah, sehingga kita sebagai kepala sekolah tentunya harus mengambil keputusan atau mengambil langkah, ya dalam arti mengambil langkah bagaimana caranya agar pelayanan kepada peserta didik itu terlaksanakan, gitu. Nanti bisa dijamin ada pelayanan. Nah, sehingga dalam hal ini keputusannya itu ya tentunya kalau tadi pertama ada harus kompetensi, ya dalam hal ini ada pengecualian. Ya, pengecualian karena kondisi darurat, kondisi darurat yang memang harus kita ambil keputusan. Ya, diantaranya kita akan mengidentifikasi atau akan melihat kemampuan guru seseorang atau kemampuan guru itu dia punya kompetensi tapi juga punya kemampuan tambahan menurut pengamatan kita. Jadi tadi misalnya contohnya guru agama. Nah, guru agama itu kan sesuatu yang kemampuan agama kan tidak harus mutlak guru agama. Artinya guru lain yang sama-sama agamanya sama, ya tentunya ya paling tidak punya walaupun tidak sama seperti guru agama, ya paling tidak itu melihat bahwa kemampuannya memenuhi syarat untuk bisa mengajar mata pelajaran agama. Nah, sehingga kita harus mengambil langkah yaitu mencari guru lain yang dipandang memenuhi syarat, dipandang mampu ya untuk mengampu mata pelajaran agama tersebut. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi sifatnya adalah darurat. Ya, jadi dalam kapasitas darurat itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu harus mengambil keputusan yang cepat, atau setidaknya mendekati benar gitu. Terus kemudian selain tadi permasalahan dilema etika Pak, kemudian misalkan Bapak ini selaku pimpinan dihadapkan pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan rujukan moral. Misal begini, ada siswa ini kelas 12 yang sudah mengikuti berbagai rangkaian ujian baik teori maupun praktek dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Tetapi tiba-tiba karena sudah tidak ada aktivitas belajar, ada siswa yang melakukan istilahnya tindak
kekerasan di luar lingkungan sekolah yang itu nopo dikhawatirkan gitu ya Pak, ada pelanggaran hukum di situ. Ya. Nah itu kira-kira strategi Bapak dalam pengambilan keputusan terkait persoalan rujukan moral tadi, di satu sisi siswa punya hak, sudah memenuhi hak berarti Pak, dan sudah memenuhi kewajiban dan punya hak untuk lulus gitu. Tapi karena sesuatu hal siswa ini melakukan kesalahan di luar lingkungan sekolah, itu kira-kira strateginya seperti apa gitu Bapak untuk pengambilan keputusannya? Oke, baik, dengan contoh kasus yang tadi yang disampaikan, kita harus bisa mengidentifikasi dulu kasus yang terjadi itu apakah dalam ranah pelanggaran aturan, pelanggaran kode etik katakan begitu, atau pelanggaran kriminal, tindak kriminal. Itu harus kita identifikasi dulu. Nah, kalau sifatnya dia hanya pelanggaran etik atau pelanggaran norma atau pelanggaran aturan sekolah, maka kita sebagai pimpinan harus memberikan kebijaksanaan. Bijaksana dalam arti hak anak untuk bisa katakan untuk bisa sampai dengan lulus itu ya kita tetap berikan jalan ke sana. Nah, bukan berarti kita mentoleransi kesalahan pelanggaran anak itu, tapi tetap yang pertama memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan sampai lulus gitu, karena tinggal lulus saja. Nah, kemudian langkah berikutnya ya tentunya melakukan pembinaan kepada anak ini. Ya secara sesuai normal lah ya, kita lakukan pembinaan oleh guru BK, oleh teman-teman wali kelas dan sebagainya, agar anak ini tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, ini kalau pelanggarannya adalah pelanggaran norma atau peraturan dasar. Nah, tetapi kalau ternyata pelanggaran ini adalah pelanggaran tindak pidana yang tentunya ini biasanya sudah terendus oleh pihak kepolisian. Nah, kalau pihak kepolisian sudah mengambil langkah terkait dengan anak ini melakukan pelanggaran tindak kriminal, nah tentunya kita tidak bisa menghalangi pihak kepolisian tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, maka yang dilakukan oleh sekolah adalah kita melakukan bimbingan lah ya, pendampingan. Ya, kita melakukan pendampingan terhadap siswa itu, mencari peluang atau mencari celah bagaimana cara agar kita bisa membebaskan anak itu dari katakan jerat hukum. Ya, kita harus berupaya membela anak ini ya dari jerat hukum. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan. Ya. Tapi juga kita bukan sebagai penasihat hukum, bukan. Kita mendamping anak ini agar dia memberikan pendampingan semaksimal mungkin agar anak ini tidak terjerat hukum tadi itu. Itu yang harus kita lakukan. Oke, Bapak. Berarti terkait pengambilan keputusan seandainya dihadapkan kepada persoalan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral ini kan tentunya sudah sering sekali Bapak mengambil keputusan. Tentunya ada langkah-langkah khusus atau prosedur ini Bapak yang biasa atau sering Bapak lakukan selama ini gitu, Bapak. Kira-kira langkah-langkah prosedurnya seperti apa biasanya Bapak ambil? Ya, pertama tentunya kita melakukan identifikasi kasus yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua melakukan koordinasi dengan tim terkait. Ya tentunya adalah tim kesiswaan, kemudian BK, wali kelas, dan tim yang lain yang terkait itu. Nah, kemudian berikutnya setelah tadi koordinasi ya, kemudian berikutnya adalah kita mengambil keputusan. Tentunya keputusan tadi itu kita mengupayakan agar anak ini tetap bisa menyelesaikan sekolah, mengupayakan. Nah, sehingga diskusinya itu ya memang diupayakan yang
yang ya memberikan perhatian kepada peserta didik, bukan bersifat menjatuhkan, ya, bukan bersifat memojokkan anak. Itu yang kita upayakan demikian. Terus yang saya Bapak, ini pertanyaan yang keempat ini terkait permasalahan yang dilema etika yang kurang dulu tadi yang di awal tadi kita diskusikan. Ini kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif apabila menghadapi persoalan dilema etika, terutama dalam pengambilan keputusan? Biasanya hal efektif apa yang sering Bapak gunakan? Ya. Jadi hal efektif yang kita ambil adalah bahwa kita berbicara skupnya skup pelayanan, ya, skup pelayanan kepada peserta didik. Itu yang harus menjadi patokan, menjadi dasar kita di dalam mengambil langkah-langkah. Ya, karena pada dasarnya pelayanan ini yang paling penting yang harus kita lakukan. Pelayanan kepada peserta didik, kepada orang tua, ya, kan juga terkait dengan pelayanan kepada orang tua itu. Gitu. Nah, itu yang mesti harus kita jadikan patokan. Ya, kemudian yang berikutnya tentunya adalah koordinasi dengan tim, ya, dengan tim manajemen dan juga tim terkait, ya, di dalam mengambil langkah-langkah tadi. Gitu, Pak. Kemudian ini Bapak, tentunya dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak selaku pimpinan ini kan ada atau pernah menghadapi tantangan-tantangan yang memang itu membuat pengambilan keputusan ini dapat tidak cepat terlaksana begitu Bapak. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan ini, terutama terkait dengan kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Tantangannya gitu. Jadi tantangannya tentunya adalah bisa berasal dari internal sekolah dan juga bisa berasal dari eksternal. Kalau dari internal sekolah tentunya kita kadang-kadang menghadapi teman-teman guru yang memiliki pandangan yang berbeda. Gitu. Jadi ini yang mesti ya biasanya itu ada lah, perbedaan yang kecil ya, memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan tadi upaya kita di dalam mengambil keputusan tadi. Jadi misalkan dari contoh tadi siswa pelanggaran itu mungkin ada 1-2 orang guru yang mungkin terhadap sudah tahu anak ini menghendaki anak ini katakan dikeluarkan gitu misalkan ya. Nah tapi tadi itu kita kan pada posisi anak ini sudah tinggal lulusannya saja. Ya, artinya menurut saya kalau kita ngambil keputusan seperti itu ya barangkali anak ini mungkin ya bisa berubah ya, kita mengatakan perubahan dari sikapnya. Nah, jadi bukan sifatnya vonis ya, vonis. Nah, maka tadi itu kalau itu adalah terkait dengan pelanggaran tindak pidana yang itu sudah ditangani oleh polisi dan itu diancam dengan hukuman, katakan diancam hukuman 5 tahun penjara misalkan. Nah, itu kan berarti jelas-jelas anak itu salah di mata hukum. Nah, baru kita mengambil keputusan anak ini dikeluarkan. Tapi kalau tidak terkait dengan tindak pidana, ya kita harus ada kebijaksanaan. Jadi kita menggunakan kebijaksanaan kepada peserta tersebut. Berarti lebih paradigmanya ke memberikan pelayanan kepedulian gitu Pak. Kemudian ini Bapak, apakah Bapak ini memiliki semacam tata kala atau jadwal atau rencana yang disusun secara tertentu ini dalam menyelesaikan berbagai kasus baik itu dilema etika ataupun rujukan moral? Kemudian apakah Bapak dalam pengambilan keputusan itu langsung seketika itu atau memang ada yang harus dikoordinasikan dulu atau memang pengambilan keputusan itu dibuat dengan rencana tertentu kira-kira begitu Bapak? Bagaimana Bapak? Karena terkait dengan
dilema etika. Iya. Nah, dilema etika itu kan kasuistis ya, tidak setiap saat terjadi. Iya. Jadi mungkin juga dalam 1 tahun tidak terjadi. Tidak terjadi. Mungkin. Nah, sehingga kita tidak membuat semacam SOP, tapi ini mendasarkan kepada pengalaman. Iya. Pengalaman kita sebagai kepala sekolah ini, oh kalau kasusnya seperti ini, penanganannya seperti ini. Kan setiap kasus kan beda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Nah, sehingga SOP kita itu SOP yang spontan, berdasarkan pengalaman. Jadi tidak ada penjadwalan nanti ini penanganan harus sekian hari, baru ini kemudian sekian hari, ini terlalu lama. Harus spontan, harus cepat. Intuisinya harus Ya, cepat, jadi itu ini membutuhkan waktu yang cepat di dalam mengambil keputusan, tidak bisa berlama-lama. Gitu. Karena berlama-lama nanti malah menjadi bias gitu. Tapi memang ada kayak maksudnya pengambilan keputusan yang itu dalam hal pengambilan keputusannya itu tidak langsung seketika, artinya ada jadwal atau kegiatan yang harus dilalui dulu. Ya, harus dilalui. Ya itu tahapannya ada. Ya, tapi tidak tertulis maksud saya. Tidak tertulis. Ya, jadi tidak ada tertulis SOP-nya. Tapi itu sudah ya harus seperti itu tahapan-tahapannya. Sehingga kita dalam keputusan bukan keputusan yang pribadi, keputusan yang tadi dadakan ya bukan. Tapi karena ya berdasarkan pengalaman kita ini harus seperti ini. Iya, Bapak. Luar biasa. Sangat menarik ini Bapak karena saya sangat kagum dengan Bapak dengan berbagai pengalaman menjadi pimpinan, tidak hanya di satu sekolah dan beberapa sekolah dan sudah puluhan tahun. Ini menjadi modal bagi saya untuk mendapatkan pengalaman dari Bapak terkait hal-hal pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan yang ke-7 ini Bapak, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak ini tentunya kan ada pihak-pihak lain atau orang-orang lain yang ikut juga terlibat memberikan sumbangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Adakah ini seseorang yang atau faktor-faktor apa yang memang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini terkait kasus baik dilema etika ataupun rujukan moral Bapak? Oke. Jadi tentunya kita kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu membutuhkan peran dari pihak lain. Ini yang harus dicatat ya, tidak mutlak kepala sekolah. Maka dalam hal ini pihak lain yang membantu saya, membantu kepala sekolah adalah tentunya tim manajemen. Tim manajemen. Kemudian yang kedua pihak lain yang terkait, ya, yang terkait itu bisa guru BK, kesiswaan atau wali kelas begitu. Ini yang itu salah satu tim yang harus terlibat nanti dalam setiap ada tadi dilema etika tadi. Jadi kita mendengarkan masukan-masukan dari mereka. Berarti lebih ada koordinasi komunikasi dengan koordinasi komunikasi dan sifatnya adalah ibaratnya kolektif kolegial. Bukan mutlak kepala sekolah. Gitu. Berarti ada semacam demokrasi dipanggil musyawarah gitu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ini Bapak, dari semua hal pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini tentunya udah banyak sekali ratusan pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan. Ini dari apa yang sudah Bapak sampaikan, ini menurut Bapak pembelajaran apa ini yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Tentunya Bapak bisa membagikan informasinya kepada kami. Jadi pembelajarannya adalah di sini ada semacam koordinasi, komunikasi, kemudian musyawarah. Nah, jadi itu yang pembelajarannya di sini. Nah, karena kalau tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi, tidak ada musyawarah, ini ya keputusannya itu tadi menurut saya tidak tepat gitu ya. Tapi kalau ada koordinasi, ada komunikasi, ada musyawarah, ini insya Allah keputusannya akan jauh lebih tepat. Berarti tetap menghindari istilahnya
pengambilan keputusan secara pribadi Tadi, kan? ya, Sangat harus dari pribadi. pribadi. Atau apalagi kepentingan pribadi lah. Iya. Ya, jadi kita akan melihatnya kepentingan yang lebih luas. Yang saya Bapak ini saya pribadi sangat mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak dan banyak sekali pengalaman, terutama tadi strategi, kemudian tindakan-tindakan yang Bapak lakukan, dan pengalaman-pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini sangat berarti bagi saya. Bapak ini sangat terima kasih sekali, dan tentunya harapan kami Bapak dapat membimbing kami terutama dalam hal-hal pengambilan keputusan yang tentunya Bapak sudah sangat berpengalaman dalam hal ini. Matur suwun sangat waktunya Bapak. Ini saya mohon izin untuk melanjutkan kegiatan. Juga selamat menjalankan tugas-tugasnya. Matur suwun Bapak. Semoga lancar. Amin. Berhasil, sukses. Amin. Matur suwun kabarnya. Alhamdulillah. Saya baik. Mohon izin ini Ibu mengganggu waktunya. Saya dari SMK Negeri Karangpucung berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak. Kami akan melaksanakan wawancara dengan Ibu terkait pengalaman Ibu selama kurang lebih 10 tahun ya Bu. 14 tahun jadi 9 tahun menjadi kepala SMK Darussalam Karangpucung. Tentunya Ibu sudah banyak sekali mengambil keputusan yang ada di lingkungan Ibu, di organisasi Ibu, di sekolah Ibu, dan tentunya keputusan-keputusan yang diambil ini tentunya tidak selalu bisa diterima oleh berbagai pihak tentunya. Nah, ini nanti kami akan mewawancarai, mohon izin ya Bu waktunya, karena tentunya pengalaman-pengalaman yang berharga dari Ibu dalam hal pengambilan keputusan itu sangat bermanfaat bagi saya khususnya yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak Ibu. Jadi dalam wawancara ini poin pentingnya adalah bagaimana seorang pemimpin, Ibu selaku kepala SMK Darussalam Karangpucung yang memang lembaga yang besar, jumlah siswanya juga mencapai 1.600 lebih, tentunya sering menjumpai berbagai macam permasalahan yang itu berkaitan dengan dari pihak-pihak stakeholder yang dari luar sekolah, dan juga terutama masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah sendiri dengan guru, dengan siswa, dengan staf, dan sebagainya. Nah, nanti mohon izin saya untuk menggali informasi terkait strategi mengenai pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, terutama terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika Ibu. Terkadang kan ada masalah ya Bu, itu artinya ini benar dan ini juga benar, mana yang harus diputuskan. Nah, itu kami akan menggali informasi terkait itu. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Selama ini bagaimana Ibu selaku pimpinan atau kepala SMK Darussalam Karangpucung ini mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Ya. Monggo Ibu. Nggih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Fauzi selaku guru yang sedang melaksanakan program guru penggerak sudah berkenan untuk sharing bersama di sekolah kami dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam mengambil keputusan. Saya biasanya itu berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai yang dijunjung dengan nilai religi itu yang paling utama. Selain itu juga dalam mengambil keputusan itu kita tidak hanya mendengar dari satu pihak, tetapi kita perlu melihat dari berbagai pihak, kemudian dari
sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dialami, seperti itu. Kemudian dalam mengambil keputusan perlu didasarkan pada hati nurani juga, tidak hanya sisi kebaikannya saja, tetapi kita juga melihat berbagai aspek sisi baik dan mudorotnya. Itu dengan memegang 3 prinsip, yaitu kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang dialami, kemudian mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan kasus yang dialami, seperti itu. Itu keputusan yang saya ambil. Sangat menarik Ibu, berarti Ibu sudah punya strategi, termasuk tadi menggunakan prinsip-prinsip gitu ya Bu, kemudian mendengarkan berbagai pihak, terutama dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan. Nah kemudian Ibu, jadi selama ini bagaimana Ibu ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terkait terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama ini Bu, yang sama-sama benar itu Ibu, dan sama-sama mengandung nilai kebaikan itu Ibu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan yang dari satu sisi benar, di sisi yang lain juga benar begitu Ibu? Selama ini pakemnya bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi dalam mengambil keputusan yang memang itu sama-sama benar atau mungkin itu baik untuk lembaga atau untuk kami tim di sini, yaitu dengan cara kita pertama itu mensurvei ya, bagaimana jadi melihat kondisi di lapangan dengan berbagai sudut. Jadi tidak hanya kita melihat dari satu sudut pandang saja. Kemudian yang kedua mengumpulkan berbagai macam cakupan yang dimana kita itu tim di sekolah itu ada yang namanya tim manajemen. Jadi sebelum kita istilahnya apa ya, mengambil atau membuat kesepakatan dengan semua guru atau semua warga yang ada di sekolah ini, kita biasanya berkomunikasi atau mengumpulkan dengan tim kecil, di mana di situ terdiri dari wakaf kurikulum, kemudian ada tim manajemen mutu, kemudian dengan semua kaprodi, sehingga nanti diambil sebuah kesepakatan atau keputusan, dan setelah ada keputusan tersebut kita baru mensosialisasikan ke semua warga sekolah. Oh gitu, berarti lebih ke dalam pengambilan keputusan di mana ada kasus yang di satu sisi ini mengandung kebenaran, di sisi lain yang juga mengandung kebenaran, berarti Ibu juga mengadakan koordinasi Ibu dengan manajemen yang ada, sehingga mana yang lebih baik dari yang benar dan benar itu bisa diputuskan begitu Ibu. Kemudian ini Ibu, tentunya ada langkah-langkah yang memang menjadi dasar atau prosedur seperti dalam pengambilan keputusan tadi. Kira-kira Ibu langkah-langkah atau prosedur apa saja nih yang biasa Ibu lakukan ini selama ini begitu? Untuk langkah-langkah prosedurnya itu kami pertama memilih alternatif, kemudian yang kedua mencari alternatif pemecahan pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga melaksanakan alternatif tersebut, kemudian baru yang terakhir itu kita mengevaluasi sejauh apa sih misalkan sebuah program ya untuk diterapkan di sekolahan ini, apakah program itu sudah berjalan secara efektif atau masih kurang optimal. Jika memang masih kurang optimal, kita perbaiki dengan mencari alternatif-alternatif yang lain, seperti itu. Berarti memang nyun sewu Ibu dalam pengambilan keputusannya menggunakan prosedur yang dimana di dalam prosedur itu ada beberapa alternatif nih Ibu, untuk nanti pada akhirnya diputuskan gitu. Baik Ibu, untuk selanjutnya hal-hal apa saja ini Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang di situ berupa kasus dilema etika, artinya benar dengan benar begitu. Kira-kira hal-hal apa saja itu Ibu? Dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema keputusan itu memang dilema etika itu memang sangat sangat urgent, tapi juga kita bisa dibilang urgent juga ya tidak, tapi harus cepat untuk dilakukan. Itu yang pertama itu saya biasanya sebelum mengambil sebuah kesepakatan itu saya berkoordinasi dengan guru yang lebih lama berada di sekolah ini. Kemudian yang kedua itu mengenali kira-kira ketika saya membuat keputusan ini itu bertentangan tidak dengan baik yang dengan bersangkutan ataupun dengan lembaga ini. Kemudian yang ketiga saya melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi ada siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini atau dalam masalah-masalah yang sedang terjadi yang berkaitan dengan dilema etika itu. Kemudian yang berikutnya itu saya mengumpulkan berbagai fakta. Kemudian nanti sampai akhirnya itu membuat sebuah kesepakatan dengan yang bersangkutan dengan dilema etika. Gitu. Jadi sangat luar biasa Ibu ini dalam pengambilan keputusannya. Kemudian ini Ibu, hal-hal apa saja ini yang menjadi tantangan dan hambatan ini, terutama tantangan ini ya Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika Ibu. Gak apa-apa Ibu, dilanjut aja. Iya. Ya, untuk tantangan itu sendiri memang selama saya sejauh ini saya dituakan di lembaga ini, tantangan itu pasti ada, dan itu memang terkadang kita itu ya saya pribadi itu mengalami lah, semua mengalami dilema ketika ada menemui kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu sendiri. Tapi sejauh ini saya lebih mengedepankan kepada bagaimana kita mengkomunikasikan, kemudian kita mencari fakta atau melihat kondisi yang sebetulnya di lapangan. Jadi tidak hanya dari satu arah saja, yang misalkan dari si A bicara seperti ini, si B begini, akhirnya terus kita langsung ditelan mentah, itu tidak seperti itu, tapi lebih kepada mempertimbangkan kasus-kasus yang sedang dialami sampai akhirnya mengkomunikasikan dan bisa diselesaikan dengan baik, seperti itu. Luar biasa Ibu. Tentunya ini merupakan strategi pengambilan keputusan yang nantinya bisa menjadi contoh Ibu, terutama bagi saya ini Ibu yang sedang banyak belajar terhadap Ibu selaku Kepala SMK Darussalam Parangkucung. Kemudian Ibu, mohon maaf, ini tentunya Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu lah, tata kelola atau jadwal tertentu yang dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, itu apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal atau waktu untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa ini yang Ibu jalankan dalam menyelesaikan masalah itu? Ya, jadi untuk dilema etika itu sendiri itu tergantung dari sudut pandang permasalahannya ya. Gitu. Jadi ada yang memang permasalahan itu diselesaikan saat itu. Jadi saya tidak membuat adanya jadwal khusus, tapi bagaimana kita bersikap ketika
kita mengalami sebuah masalah, apakah masalah itu memang ada jangka waktu lama, ada yang sedang, ada yang memang harus diselesaikan saat itu juga. Itu semua tergantung dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Berarti memang ibu memilah gitu, Iya. artinya atau menyesuaikan permasalahan yang dihadapi gitu. Iya. Berarti bisa langsung ibu, dan ada yang dijadwalkan kalau Iya. memang itu penyelesaiannya tidak harus secara langsung gitu. Matur suwun ibu itu. Kemudian ibu nyun sewu ini dalam pengambilan keputusan itu tentunya ada pihak atau orang-orang atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu. Tentunya ibu tidak hanya mengambil keputusan sendiri. Kira-kira siapa saja ini Bu yang terlibat atau membantu atau yang berkomunikasi dengan ibu selama ibu mau mengambil keputusan atau menjelang pengambilan keputusan ibu kira-kira? Ya, itu ada memang beberapa yang saya libatkan, yaitu dengan tim manajemen sekolah. Kemudian yang jelas saya memegang prinsip kita saling terbuka, saling berkomunikasi, bagaimana kita menjaga kedinamisasian dalam sebuah internal suatu sekolah ya, atau suatu organisasi. Itu kan memang bukan satu hal yang mudah, tetapi yang biasanya terlibat dalam pengambilan keputusan itu saya melibatkan tim manajemen yang ada di sekolah, seperti itu. Berarti tim manajemen ibu memang ini yang menjadi peran penting ibu dalam pengambilan keputusan ibu selama ini. Tim manajemen itu berarti semua ya Bu, termasuk ya dari mulai wakapurikulum, wakil manajemen mutu, kemudian dari kaprodi itu. Oh gitu. Baik Ibu, menarik sekali, ini banyak sekali informasi yang saya dapatkan, pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, kemudian permasalahan-permasalahan dilema etika yang dihadapi oleh Ibu. Ini menjadi informasi yang menarik bagi saya Ibu. Kemudian ini yang terakhir Ibu, mohon maaf, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ibu terkait pengambilan keputusan ini pembelajaran apa yang bisa dipetik oleh Ibu, pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan itu dalam mengontrol keputusan dilema etika itu Ibu, kira-kira begitu. Nilai-nilai yang dipetik ya? Nggih, nilai-nilainya. Ya, yang jelas dalam pengambilan keputusan itu kan tidak setiap keputusan yang kita ambil itu membahagiakan atau memberikan memuaskan orang lain ya, tetapi pro kontra itu pasti ada, tetapi kita tetap melakukan dan kita diadakan evaluasi secara kontinu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai pemimpin itu bagaimana caranya kita berusaha optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder yang ada di sekolah. Jadi mungkin dalam pengambilan keputusan ini ya kita tidak bisa membuat semua orang itu bahagia atau membuat semua orang itu menerima semua keputusan yang kita lakukan, tetapi pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing dalam sebuah keputusan itu sendiri ya. Mungkin itu yang bisa saya ambil, jadi berpikir sedikit bodoh amat lah dengan omongan orang lain ataupun kayak gitu, tapi kita selalu memberikan pemahaman bahwasanya dalam pengambilan keputusan ini tuh nanti ada goalnya kayak gitu. Jadi tidak asal saya mengambil keputusan karpe aku kayak gitu, tapi saya tetap ada endingnya yang nanti untuk kebaikan bersama, seperti itu gitu.
Berarti memang harus siap nih Bu, kalau misalkan ada pihak yang memang tidak setuju dengan Ya keputusan yang Ibu ambil. harus siap ya, itu memang tantangan kita sebagai apa ya, sebagai orang yang mungkin dituakan sebagai pemimpin kayak gitu di suatu lembaga. Jadi mau ngomongin A B C silakan, yang penting ketika kita maksudnya ada program satu sekolah yang kita memang harus itu ya, kita harus sama, kita harus satu visi, satu misi, kita melangkah bersama seperti itu. Berarti luar biasa ini Bu ya, berarti ada nilai-nilai termasuk dalam hal pelayanan yang terbaik gitu ya Bu terhadap semua pihak, walaupun ada pihak mungkin ini yang kontra terhadap keputusan yang Ibu ambil, tapi Ibu lebih cenderung untuk bersikap nopo nggih, istilahnya pasif nopo nggih terhadap orang yang kontra itu, nopo gimana Ibu? Pasif juga tidak, tetapi apa ya, kita lebih Mengkomunikasikan mengkomunikasikan gitu. bahwa sampai yang bersangkutan itu memahami bahwa saya mengambil keputusan ini tuh begini loh, sampai akhirnya oh iya ya udah, sampai akhirnya dia mau dengan keputusan sebuah kesepakatan yang kita ambil seperti itu. Ibu, menarik sekali nih Bu. Saya banyak mendapatkan ilmu baru dari Ibu terkait pengambilan keputusan yang memang itu mengandung dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, kalau misalkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bujukan moral ini Bu, benar dan salah, saya yakin Ibu sudah sangat berpengalaman Ibu dalam menghadapi permasalahan ini, benar ini salah. Kalau misalkan ada permasalahan yang ini salah itu pengambilan keputusannya seperti apa Ibu? Apakah misal dalam hal kedisiplinan ini guru atau karyawan, apakah Ibu memberi sanksi atau dievaluasi dulu atau bagaimana Ibu biasanya? Kalau misalkan indisiplinan terhadap guru ya, itu saya tidak langsung kue atau kamu salah langsung menjat gitu ya, tidak, tapi saya melihat dulu lah step by step, kemudian nanti ketika memang misalkan terlambat setiap upacara atau tidak mengikuti upacara, jadi saya lebih kepada pendekatan dulu, mengetahui dulu, mengumpulkan informasi dari yang bersangkutan maupun dari teman sejawat yang lainnya, misalkan apa sih ini nyebabin dia terlambat terus seperti itu. Jadi lebih kita mengkomunikasikan lah, kemudian nanti ya tolonglah kita memberikan gambaran loh, maksudnya kita sebagai guru itu dijadikan contoh oleh peserta didik, bagaimana peserta didik itu akan disiplin kalau misalkan guru itu sendiri pun terlambat. Nah, setelah diberikan gambaran seperti itu, apakah dari guru itu merubah atau tetap kepada pendiriannya, sudah sekarang istilahnya dikomunikasikan tapi ternyata tidak ada perubahan, lah itu baru seperti itu. Jadi tidak langsung udah kamu nih, tidak seperti itu. Jadi ada prosesnya lah. Ada prosesnya Ibu. Menarik sekali Ibu ini. Sebenarnya saya ingin lebih banyak mengobrol dengan Ibu terkait pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang memang ini lembaga besar, karyawannya juga banyak, gurunya banyak, siswanya juga banyak. Ini tapi informasi-informasi yang sudah Ibu sampaikan ini sangat bermanfaat bagi saya Ibu. Jadi mohon doanya saya agar bisa belajar seperti Ibu dalam memilih strategi, kemudian mengeksekusi atau mengambil keputusan dari berbagai permasalahan, baik yang menyangkut dilema etika atau yang permasalahan yang menyangkut bujukan moral Ibu. Tapi mohon maaf Ibu, ini saya harus izin undur diri. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kebaikan Ibu, waktu Ibu, pengalaman-pengalaman Ibu yang luar biasa. Semoga Ibu semakin sukses, keluarga juga, lembaga Ibu
lembaga yang Ibu pimpin ini menjadi semakin besar dan bermanfaat bagi semua pihak itu Ibu. Amin. Terima Nggih. kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan semoga Amin Ibu, amin. Guru penggeraknya lancar, Amin Ibu. bermanfaat untuk panjenengan. Nggih, amin. Terima Mohon kasih. izin nggih Ibu, matur suwun sangat ini parah nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro, ini mengganggu waktu panjenengan berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak Bapak ini. Saya ingin menggali informasi dari Bapak terkait Bapak selaku pimpinan kepala SMA dalam hal pengambilan keputusan Bapak, terutama permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan dilema etika, di mana ada satu sisi benar, di sisi yang lain juga benar, tapi harus mengambil satu keputusan yang paling baik di antara dua hal yang benar itu, atau terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bujukan moral antara benar dan salah. Sebenarnya Pak Hendro selaku pimpinan sudah berkali-kali mengambil keputusan. Nah, kami ingin belajar dari Bapak bagaimana strategi Bapak dalam mengambil keputusan Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak ini. Selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, bagaimana ini Bapak strategi mengidentifikasinya itu biasanya Bapak? Ya. Pertama, terima kasih Pak Retno Anyar Fauzi atas hadirnya pada kesempatan siang hari ini untuk diskusi ya, Diskusi Bapak dengan apa yang hari ini dibutuhkan, yaitu terkait dengan dilema moral dan etika. Pertama terkait dengan identifikasi, tentunya di lembaga pendidikan itu punya wilayah-wilayah atau punya penanggung jawab di bidang-bidang yang tentunya dekat dengan pelaku daripada hal-hal tadi. Di antaranya kalau di kelas kita ada kelas, kemudian pembelajaran interaksi jelas ada guru, kemudian langkah untuk pengidentifikasian dan pengelompokan bisa bersama dengan konseling, untuk kemudian naik ke ranah yang lebih tinggi itu di kesiswaan. Biasanya langkah identifikasinya seperti itu Pak. Oh seperti itu ya Pak, berarti lebih ke mempercayakan tugas dan fungsinya yang memang sudah diatur oleh Bapak begitu ya Pak ya? Sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan bidangnya. Terus kemudian Bapak ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bagaimana ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan ini yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana cara Bapak strategi memutuskannya? Padahal itu satu sisi benar, di sisi yang lain benar, tapi harus diambil yang terbaik. Strateginya bagaimana Bapak? Iya. Bertahap dari tadi, dari tingkatan-tingkatan yang sudah kita analisis, tentunya dalam konteks pengambilan keputusan, apalagi dalam lembaga pendidikan, tentunya lebih banyak menemukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kebaikan. Tetapi konteks kebaikan juga harus kita sesuaikan dengan analisis kejadian yang sedang terjadi saat ini. Bisa jadi semua hal itu baik, tetapi tidak sesuai dengan yang terjadi saat ini. Maka kami mengedepankan biasanya hal di sekolah kami ya Pak Fauzi, di kami itu ada manajemen. Manajemen itu di situ melibatkan terkait dengan langkah, kemudian terkait juga dengan konseling, dengan tata administrasi dan sebagainya. Sebelum pengambilan keputusan biasanya kami melakukan rapat bersama. Karena segala keputusan saya ambil setelah mengetahui betul apa yang terjadi di lapangan. Begitu Pak. Begitu, jadi lebih ke komunikasi dan koordinasi Bapak ya terkait pengambilan keputusan. Betul. Di mana ada sama-sama kepentingan yang benar gitu Pak ya. Betul. Kemudian Bapak ini tentunya ada langkah-langkah atau prosedur ya yang terkait pengambilan keputusan. Lalu seperti apa ini Pak yang dilakukan selama ini begitu Pak? Langkah-langkah Bapak itu. Yang pertama jelas penggalian informasi terlebih dahulu. Itu penting. Menggali informasi. Ya, pengambilan keputusan tanpa informasi yang valid juga beresiko.
Dan seringkali kepala sekolah itu untuk hal-hal krusial terkait dengan pembelajaran atau perubahan lain, biasanya kan yang terakhir paling tahu. Nah, ketika sudah diidentifikasi dari awal, dari bawah, sudah diidentifikasi, permasalahan muncul, ini kaitannya dengan apa? Dengan pembelajarankah, dengan sarana prasarana pendukungkah, atau dengan fasilitas-fasilitas atau hal-hal lain, bisa jadi dengan hubungan dengan pihak luar, stakeholder, dan sebagainya. Yang pertama, kami analisis dulu. Maka biasanya maka yang terkait kita hadirkan, saya tanyai informasi apa yang masuk. Sehingga usulan gagasan yang nanti akan dimunculkan oleh masing-masing itu benar-benar atas dasar dan punya alasan. Kerangka berpikir mereka jelas. Ada kasus seperti ini, ada persoalan seperti ini, diarahkan dengan cara penyelesaian seperti ini, opsi A kebaikannya sekian persen, opsi B kebaikannya sekian persen. Nah, nanti didudukan bersama baru kemudian dicari dari dua kebaikan ini persentase urgensinya di mana yang lebih besar. Contoh, ini pembelajaran lebih mengedepankan kesarpras misalkan yang harus kita lengkapi. Ya otomatis, walaupun satu kaitannya dengan pembelajaran mungkin lebih ke teknis, satunya lebih ke sarana pendukung, tapi ketika yang dibutuhkan dalam konteks permasalahan itu adalah sarana, kan kedua-duanya baik. Ya kita kedepankan yang sarana. Sarana begitu nih Pak. Kemudian begini Bapak, jadi selama pengambilan keputusan yang Bapak lakukan ini, yang paling efektif mana Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika yang paling efektif itu, yang selama ini Bapak pegang terus begitu dalam pengambilan keputusannya? Dilema etika. Dilema etika kaitannya dengan yang membenturkan antara kebaikan dan kebaikan tadi. Betul Bapak. Kalau dilema etika yang paling efektif ya tadi dengan cara musyawarah. Musyawarah begitu Diskusi. ya Pak. Diskusi. Artinya kadangkala kita kebaikan juga ketika dibawa dengan nafsu atau dengan semacam kepentingan, Ego begitu ya Pak. biasanya hasilnya menjadi kurang baik. Nah, ketika diskusi, apalagi kita membiasakan bahwa diskusi itu mencari mana yang terbaik. Terus begini Bapak, yang selama ini Bapak melakukan pengambilan keputusan itu tentunya ada tantangan di dalam pengambilan keputusan, terutama kaitannya dengan tadi antara benar versus benar. Tentunya kan ada tantangan, pasti ada beberapa pihak yang tidak menerima, tidak siap dengan keputusan itu. Kira-kira Bapak selama ini tantangannya apa saja gitu Pak, Ya. dalam dilema etika tadi pengambilan keputusannya? Kebiasaan kami ketika rapat, apapun itu yang terjadi itu harus selesai saat rapat. Harus selesai saat Harus rapat. selesai saat rapat. Di luar daripada itu adalah pelaksanaan daripada hasil rapat. Maka kendala yang selama ini mungkin terjadi ya hanya saat terjadi diskusi atau saat terjadi musyawarah. Di luar itu kebiasaannya dari kami, karena itu sudah merupakan kesepakatan, ya kita jalan satu rel. Kemudian di tengah jalan menemukan kendala, baru kita adakan semacam evaluasi. Ya, Pak. Terus kemudian tentunya kan ada berbagai hal-hal yang harus diambil keputusan oleh Bapak. Nah, ada tidak kira-kira semacam tata kala atau schedule atau jadwal yang memang itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, untuk diambil keputusannya? Tentunya kan ada yang harus diselesaikan di tempat, ada yang harus diselesaikan secepatnya, atau ada yang harus diselesaikan dengan butuh waktu, butuh rencana yang tepat. Nah, kira-kira bentuk prosedurnya seperti apa ini Bapak terkait permasalahan yang ada itu? Kaitan masalahan berarti kan kalau membaca tadi apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan kan terkait dengan permasalahan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang seperti itu ya. Iya Bapak. Kalau jangka pendek terlebih itu butuh butuh aksi yang cepat, ya harus saat itu juga diselesaikan. Biasanya dengan resiko-resiko yang harus kami terima dengan satu kali percobaan itu. Kalau jangka menengah tentunya kita punya waktu lebih untuk melakukan semacam percobaan. Jadi ada istilahnya masa uji coba. Misalnya kita ada upaya untuk melakukan perbaikan atau pembenahan terhadap karakteristik siswa.
kita kan nggak bisa merubah karakter siswa hanya dengan hitungan hari. Hari ini diberikan peringatan atau hari ini diberikan semacam teladan, besok kemudian berubah kan tidak bisa. Jadi kalau mendesak harus selesaikan, ya kita selesaikan secara mendesak, secara singkat. Tetapi ketika ada ruang waktu yang bisa kita tempuh untuk bisa kita lakukan semacam uji coba, ya kita berikan semacam training atau uji coba program. Ini berarti ada trial and error-nya Trial juga and ya error Pak juga. begitu ya Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan, baik dilema etika atau bujukan moral itu, tentunya kan ada pihak-pihak yang membantu dan berkomunikasi dengan Bapak terkait pengambilan keputusan tadi. Kira-kira dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan ini siapa saja Pak yang biasanya dilibatkan begitu Bapak? Iya. Terutama di lingkungan sekolah Bapak. Kalau di lingkungan sekolah jelas kita berjenjang sesuai dengan tingkat ruang masalahnya. Tentunya ya pertama yang paling interaksi berarti misalkan di situ ada wali kelas mungkin, atau guru, atau mungkin di situ ada BK. Kemudian yang paling sering dimintai saran karena di sekolah kami ada 4 waka, ya tentunya waka. Secara prosedural rutin memang kita ada agenda rapat khusus manajemen 1 bulan sekali. Secara insidental saat ada kejadian khusus pun kita melakukan diskusi kalau permasalahan terkait dengan kondisi internal. Berarti lebih istilahnya komunikasi koordinasinya dengan tim manajemen Dengan ya tim Pak, manajemen. sempat maka tadi ya Pak. Betul. Baik Bapak, ini menarik sekali berbagai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak, termasuk strateginya, terutama kaitannya dengan permasalahan dilema etika dan bujukan moral tadi. Ini ada pertanyaan terakhir Bapak ini. Siap. Tentunya dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini itu Bapak mendapatkan pembelajaran yang akan dijadikan dasar oleh Bapak untuk mengambil keputusan-keputusan selanjutnya. Nah, kira-kira pembelajaran apa ini yang Bapak bisa peroleh dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dilema etika dan bujukan moral Pak? Gitu Pak. Ya. Tentunya mengutip kata-kata di situ ada pengalaman adalah ilmu yang paling berharga ya. Pengalaman adalah ilmu yang berharga. Jadi belajar dari situ, maka terlebih kalau kami di sekolah swasta, kami kan punya melibatkan beberapa komponen. Komponen luar kita punya komite, kemudian komponen di atas kami kita punya yayasan karena sekolah swasta. Bagian daripada pembelajaran tadi tentunya pertama masa hidup seseorang jelas berpengaruh. Maka hal yang patut dan selalu saya sadari dan selalu saya praktekkan adalah saya belajar dengan orang-orang yang lebih dulu menemui masalah-masalah yang mungkin saya belum menemukan masalah itu. Maka secara rutin kami koordinasi dengan komite, secara rutin kami berkoordinasi dengan yayasan. Tujuannya ya belajar dari orang yang sudah punya pengalaman. Setidaknya orang lain pernah jatuh, sebisa mungkin saya jangan jatuh di tempat yang sama yang orang lain pernah jatuh. Oh begitu ya. Begitu. Jadi tetap ada melibatkan juga pihak-pihak yang memang lebih punya pengalaman ya Pak. Betul. Terutama tokoh-tokoh yang sudah memang punya pengalaman dalam pengambilan keputusan. Betul. Ya. Baik Bapak, ini saya sangat senang sekali ini bisa menggali banyak informasi, banyak pengalaman, pengetahuan dari Bapak terkait pengambilan keputusan. Tentunya ini akan bermanfaat bagi saya Bapak ini, dan saya juga selalu mendoakan agar selalu keputusan yang diambil Bapak, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan baik, dan juga tentunya ini selama kepemimpinan Bapak, sekolah Bapak menjadi sekolah yang unggul di masa depan Bapak. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih atas waktunya Bapak ini. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Ini saya mohon undur diri dulu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam semangat dan bahagia.